Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillah fahuwal muhtadi wa may yudlilhu falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa la rasula ba'da. Hadirin ikhwatu iman, jemaah Majlis Tafsir Illiyin yang mudah-mudahan senantiasa diberikan ridho dan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Kajian tafsir di Majlis Tafsir Illiyin pada kesempatan kali ini membahas surat An-Nisa ayat 31 halaman 83. An-Nisa ayat 31. Kita bahas tajwidnya dulu. Ipa hakiki. Jadi nun mati ketemu dengan ta ya. Jadi betul-betul dibaca samar itu. Taja qalqalah sugro. Huruf jim yang sukun ya, yang mati di tengah-tengah kata, jadi dipantulkan secara ringan. Taja tanibu maddobi wawu, domah ketemu dengan wawu sukun atau wawu sukun didahului dengan domah. Kabain mad wajib muttasil, mad tabi'i alif bertemu hamzah dalam satu kata, jadi dibacanya mad, tetapi madnya luar biasa, tidak tabi'i, tidak biasa, lebih panjang dari 2 ketukan, kisaran 4 sampai 6 ketukan. Mad tabi'i alif, tun nun mati ketemu dengan ha, sebetulnya idhar ini, tapi dibaca idharnya sepintas saja karena nun mati ketemu ha-nya dalam satu kata gitu, nggak terpisah itu. Jadi nggak usah tun, nggak usah begitu. Tun hau nahau. Nah di sini ada yang menyebutnya mad lain, ada yang mengatakan tidak mesti mad lain, yaitu wawu mati didahului fathah. Tunhau anhu sama nun mati ketemu dengan ha, dibaca idhar tapi sepintas saja. Hu-nya enggak dibaca panjang, enggak mad silah qasir, enggak anhu, enggak begitu. Karena sebelum huruf ha itu huruf mati, nunnya mati. Kalau hidup hu-nya dibaca panjang. Ini anhu nukafir. Fir tarkik, ro sukun didahului kasroh, jadi dibacanya tipis. Nukafir, enggak nukafir, enggak begitu. Angkum, nun mati ketemu dengan kaf, ihfa, tapi sepintas saja dibaca ihfanya itu. Asalnya terpisah sih Pak, asalnya itu an kemudian kum, asalnya begitu. Lalu kemudian dalam penulisannya disambungkan, jadi angkum kum
idhar syafawi, mimati ketemu dengan sin, jadi dibaca jelas di bibir. Sayyi'a madbi alif tikum idhar syafawi, mimati ketemu wawu secara terpisah. Jadi terpisah, antara terpisah dengan satu kata itu akan mempengaruhi bacaan hukum tajwid. Kalau dalam satu kata, baik itu ikhfa, baik itu idhar, baik itu idgham, kalau dalam satu kata nih Pak catatannya, itu dibaca sepintas saja gitu. Dibaca idhar tapi sepintas saja, dibaca ikhfa sepintas saja, dibaca idgham sepintas saja kalau dalam satu kata. Kalau terpisah, nah itu kalau dibaca, kalau terpisah, jadi idharnya betul-betul dibaca jelas, ikhfanya betul-betul dibaca samar, idghamnya betul-betul. Nah, yang di sini terpisah nih, sayyiatikum, nah, idhar syafawi, wanud qalqalah sugro, huruf dal yang sukun di tengah-tengah kata, jadi dibacanya sepintas saja, atau qalqalahnya kecil ringan. Nud khilkum idgham mimi atau udgham mutamatsilain, mimati ketemu dengan mim, jadi mim yang pertama dimasukkan ke mim yang kedua. Makanya biasanya di Al-Quran mim yang kedua di atasnya ada tasdid, mud qalqalah sugro, kholang, nah fathatain ketemu kaf secara terpisah itu Pak. Jadi dibacanya betul-betul samar. Kari madbiyya ma madiwan. Ikhwanu fiddin arsyadakumullah. In, jika, in itu disebut harfus syarat Pak. Syarat itu sesuatu yang mesti dipenuhi sebelum melakukan sesuatu, atau syarat itu sesuatu yang harus dipenuhi sebelum mendapatkan sesuatu, itu syarat. Umpamanya begini, ada seorang laki-laki ingin menikahi seorang perempuan. Si perempuan itu memberikan syarat, atau si calon mertua memberikan syarat, kalau kamu ingin menikahi putri saya, syaratnya harus hafal surat kulhu, gitu tak? Lamun hafal sok, gitu. Kalau tidak hafal nggak boleh. Nah itu di titah maca kulhu mah bisa, tapi lamun syarat kamu harus menikahi putra saya harus hafal al-ikhlas. Nah, al-ikhlas teh Pak, al-ikhlas nyata hafal henteu. Kulhu, oh kulhu itu. Nah itu syarat Pak, jadi harus dipenuhi sebelum mendapatkan sesuatu atau sebelum melakukan sesuatu. Kalau syaratnya sudah dipenuhi, maka sesuatu yang diinginkan itu didapat. Nah di sini pun Allah itu akan memberikan ampunan, akan menghapus kesalahan-kesalahan kecil. Syaratnya harus menjauhi dosa-dosa besar itu Pak. Ini nikmat dari Allah ini Pak. Ini karunia dari Allah sebagai bentuk kemaha rahman rahimnya Allah, sebagai bentuk kemaha dermawannya Allah Pak.
Kita sering ingatkan Pak nih, yang disebut dengan dermawan itu bukan hanya memberikan materi berupa duit atau materi yang lain, tapi ada bentuk kedermawanan itu memberikan sesuatu yang sifatnya non materi Pak. Memberikan maaf itu jauh lebih berat ketimbang infak 100.000. Sokwe berapa? Bapak umpamanya nih disakiti oleh saudara lah atau tetangga, rek ngahampura teh rada hese eta Pak. Hese mending keneh mere baso samangkok Pak, gampang. Tapi memberikan ampun berat. Makanya yang namanya memberikan ampun itu ciri kedermawanan. Allah itu maha dermawan karena banyak kesalahan-kesalahan kecil yang diampuni dengan syarat menjauhi dosa-dosa besar. Banyak kesalahan-kesalahan yang diampuni oleh Allah ketimbang diberikan hukuman gitu Pak. Banyak kesalahan-kesalahan yang ditutupi oleh Allah sehingga orang lain tidak tahu. Itu kemahadermawanan Allah itu. Nah yang tentu kita harus meniru Pak, harus meniru bagaimana akhlak Allah dalam hal mengampuni dosa-dosa manusia. Jadi jika, nah sering diartikan jika, tajtanibu, nah kalian menjauhi, menghindari. Kenapa kok di sini menggunakan kata-kata menjauhi? Karena begini Pak, pada hakikatnya yang namanya dosa itu, itu sangat dekat dengan kita, sangat dekat. Seperti halnya beginilah, neraka itu sangat dekat dengan kita bila dibanding dengan surga. Di akhirat pun neraka itu lebih dekat dengan kita dibanding surga. Makanya kan di hadis itu ketika Nabi menjelaskan tentang tipe manusia yang melintasi sirat, ada yang melintasi sirat bagaikan kilat, ada yang melintasi sirat bagaikan kuda berlari kencang kan itu. Ada yang melintasi sirat bagaikan orang berlari kencang. Ada orang yang melintasi sirat bagaikan orang berjalan santai kan gitu. Ada orang yang melintasi sirat bagaikan orang yang jalan merangkak. Ada yang melintasi sirat jatuh kan Pak. Jatuhnya itu kan ke neraka itu, bukan jatuh ke surga. Berarti itu menunjukkan neraka itu lebih dekat gitu Pak. Lebih dekat. Lamun surga lebih dekat, pasti harayangan ragrag kabeh itu. Berarti kan lebih mudah itu Pak. Kalau udah terpeleset aja lah kan jatuhnya ke surga. Tapi surga itu aja di ujung setelah melintasi neraka gitu. Atau di bawahnya, di bawah sirat itu ada neraka. Dalam kehidupan dunia pun begitu. Makanya Nabi bersabda kan begini, hujibatin naru bisahawat. Neraka itu dikelilingi oleh syahwat gitu. Dikelilingi oleh hal-hal yang menggiurkan gitu. Dikelilingi oleh hal-hal anu pikabitaeun Pak, eta neraka. Sakoe gerak kanan kiri kita loba pinarakaeun Bapak tuh. Teu kudu ting jauh-jauh ke Amerika. Dina HP pinarakaeun loba gitu. Babari deh gitu Pak, babari. Tetapi sebaliknya wa hujibatil jannatu bil makarih. Surga itu dikelilingi oleh hal-hal yang tidak menyenangkan.
pokoknya mah teu kabitaeun lah ngaji teu kabita ada Pak, atau sholat berjamaah teu kabitaeun gitu. Jujur saja sebagai manusia lamun disuruh milih gitu tanpa ada konsekuensinya, kalau disuruh milih mending sare mending sholat mending sare gitu, mending tahajud mending sare gitu, mending ngaji mending nonton TV nya mending nonton TV. Itu sebagai manusia begitu. Kalau seandainya tidak ada iming-iming pahala, ampunan, atau tidak ada ancaman, pasti milihnya milih hal-hal yang seperti itu. Nah, jadi neraka dikelilingi oleh hal-hal yang mengenakan, surga dikelilingi oleh hal-hal yang tidak menyenangkan. Nah, di sini Allah memberikan sebuah kabar gembira, jika kalian menjauhi. Nah, ini kan kata kerja nih, predikat. Menjauhi itu predikat Pak, tentu ada objeknya, ada maf'ulnya. Apa maf'ulnya itu? Kabair. Kabair itu jamak bentuk plural dari kabir. Jadi kabair, dosa-dosa besar gitu. Kabir itu kan besar. Nah, di sini menggunakan bentuk jamak plural karena yang namanya dosa besar itu banyak gitu kan. Banyak atau mungkin sangat banyak. Kenapa kita katakan banyak gitu? Karena kalau kita telusuri dalam ayat Al-Quran atau hadis, Allah dan Rasulnya tidak pernah menyebut secara letterlek, secara jelas yang namanya dosa-dosa kecil gitu. Oke, Bapak cari di Al-Quran, nggak ada Allah menyebut dosa sigor gitu, nggak ada Pak. Di hadis juga nggak ada Nabi menyebut dosa sigor. Ada juga di hadis Nabi itu menyebut syirkul asgor, syirik kecil. Dan ternyata dalam penjelasannya syirik kecil itu dosanya itu sebanding dengan dosa besar. Syirik kecil sanksinya itu sebanding dengan dosa besar. Yaitu riya dan sum'ah itu Pak. Riya dan sum'ah itu kan Nabi mengatakan, yang paling aku takuti menimpa umatku adalah asyirkul asghar, syirik kecil. Orang berbuat riya, berbuat sum'ah ketika melakukan amal ibadah, ingin dilihat dan didengar orang. Jadi kenapa menggunakan bentuk jamak? Karena memang dosa besar itu sangat banyak. Kalau Ibnu Abbas, seorang sahabat Nabi, mengatakan bahwa dosa-dosa besar itu ada 70 macam itu. Itu ada buku judulnya itu Dosa-dosa Besar itu. Dulu kalau nggak salah sampulnya merah itu. Ada gambar api di situ. Sampulnya itu dosa-dosa besar. Ada juga yang menafsirkan kenapa kok disebut 70. Karena 70 itu bisa bermakna hakiki, Pak, yang namanya 7 itu. Bisa bermakna majazi. Dalam arti yang namanya 7, nih ini keunikan angka 7, Pak. Ada juga tuh orang yang menulis keistimewaan angka 7. 7 itu bisa diartikan betul-betul 7, 6 plus 1 atau 8 min 1 atau 4 tambah 4 3 kan 7. Bisa juga 7 itu maknanya majazi, artinya sangat banyak. Kayak begini, orang itu hartanya mual habis 7 turunan. Nah itu Pak, 7 itu
Itu menunjukkan hartanya banyak sekali gitu. Ada juga orang yang mengatakan, bulan ini pusingnya teka tulungan ya, 7 keliling, nah kan gitu Pak, 7 keliling. Coba pikiran naon pusing 7 keliling itu. Itu menunjukkan berbagai macam masalah menimpa dirinya, saking pusingnya dibilang 7 keliling. Nah, jadi ketika menyebutkan dosa-dosa besar, di sini menyebutkannya kabair bentuk plural. Kemudian para ulama menyebutkan ada 70 dosa-dosa besar. Nah, bisa jadi bukan hanya 70 tapi lebih dari 70. Dari sekian banyak dosa besar itu, nah ada yang muhlikat. Muhlikat itu di samping dosa besar itu membinasakan itu Pak, membinasakan. Atau para ulama menyebutnya di situ ada dikenakan hukum had, hukum pidana di dunia itu. Tuh kalau dalam hadis itu pertama adalah kan Nabi mengatakan begini, ijtanibu sab'al mubiqat itu. Jauhilah 7 dosa besar yang membinasakan. Pertama adalah asyirku billah, syirik kepada Allah, mensekutukan Allah, menserikatkan Allah, menjadikan tandingan untuk Allah. Ini tingkatannya paling besar. Yang kedua as-sihru, itu sihir. Banyak macamnya sihir teh. Aya sihir teh anu berbentuk pelet, nah itu Pak. Pelet gitu supaya awewe laliereun ku urang. Kata sihir, bagian dari sihir itu. Ada sihir itu santet itu Pak kan. Aya sihir teh jimat-jimat supaya susuk lah gitu Pak, supaya kacirina teh geuning ganteng cantik ngorak wae gitu. Aya sihir teh supaya dagang laku gitu Pak, karir gampang naik gitu kan. Itu bentuk sihir itu dosa besar itu, walaupun tingkatannya beda-beda lah, tingkatannya beda-beda. Kemudian yang ketiga kata Nabi itu wa qatlun nafsallati haramallah illa bil haq, membunuh jiwa yang diharamkan oleh Allah. Jadi membunuh dengan sengaja dengan alat yang mematikan terhadap jiwa yang diharamkan Allah itu membinasakan itu Pak, membinasakan. Nah itu kalau ada hukum Islam, hukumnya kan qisas. Hukumnya qisas. Sama sihir juga begitu Pak. Dalam hadis jika dikatakan dorobahu bisayf, hukuman bagi orang yang melakukan perbuatan sihir itu dipukul, dipenggal dengan pedang gitu. Dorobahu bisayf. Sekarang di negara kita malah tumbuh subur Pak yang namanya sihir itu. Banyak orang mencari nafkah melalui praktek sihir gitu. Malah aya nama sihir kan dihidupkeun deui geuning Pak. Aya pawang hujan geuning mah. Jadi hal-hal yang berbau sihir teh malah jadi ini ya, ditumbuh suburkan lagi gitu di negeri 1001 hantu ini. Loba diulang macam-macam hantu itu. Kemudian yang ketiga, yang keempat, dosa besar itu adalah wa akla malal yatim itu. Wa akala malal yatim, memakan harta anak yatim. Ditambah di Al-Qur'an itu ada kata bidul min, nah itu dengan cara yang zalim.
Ini kata yang dolim itu merupakan nikmat dari Allah. Kalau nggak ada kata dolim, sangat berat bagi para wali yang mengurus anak yatim. Yang kelima, wa akala riba, memakan riba itu dosa besar. Makan dalam hadis lain yang dikatakan sebanding dengan menjinahi 30 orang ibu kandung, 30 kali itu. 5 banyak. Yang keenam, wa tawalla yaumaz zahfi, lari dari medan perang, kabur dari medan perang, kecuali kalau mundur atas instruksi pemimpin dalam rangka menyusun siasat, Pak. Dalam rangka menyusun strategi. Itu bukan lari, namanya mundur untuk mengatur siasat. Kemudian yang ketujuh, waqadul muhsanatil mu'minat, menuduh perempuan yang baik-baik, memfitnah perempuan yang solihah, berbuat zina, berbuat keji. Itu dosa besar itu, ar-ramyu namanya itu. Jadi enggak main-main menuduh orang baik berbuat jahat, khususnya berbuat zina, itu dosa besar. Nah, itulah kenapa disebut, sering ada yang menafsirkan bahwa fitnah lebih kejam dari pembunuhan, itu kan di situ. Nah, itu dari sekian puluh dosa besar itu yang membinasakan itu yang 7 tadi. Bahkan ada ulama yang menjelaskannya begini, tingkatan tertinggi dosa itu sangat besar, yaitu syirik kepada Allah itu. Kalau orang itu mati sebelum bertaubat, maka Allah tidak akan mengampuninya bagi para pelaku syirik. Jadi Al-Quran kan dijelaskan, Allah akan mengampuni semua dosa kecuali dosa syirik. Artinya kalau orang mati sebelum bertaubat tidak diampuni. Nah, kemudian baru 6 berikutnya itu tingkatannya di bawah syirik, tapi masuk dosa yang membinasakan. Baru 8 berikutnya sampai jumlah yang sangat banyak, itu sama dosa-dosa besar itu. Bahkan kita sering katakan begini, kalaupun ini kan sebetulnya begini, disebut ada dosa besar, dosa kecil, itu kan begini. Kalau ada dosa besar, logikanya ada dosa kecil, kan begitu, Pak, sebetulnya. Padahal Al-Quran dan hadis tidak pernah menyebutkan dosa kecil. Cuman tadi logikanya kalau ada dosa besar, ada dosa kecil, ada kaya, ada miskin, kan begitu, Pak. Ada bahagia, ada sengsara, kan pasang-pasangan. Kemudian ada yang menggunakan pendekatan bahasa, umpamanya menggunakan pendekatan bahasa itu. Kalau di Al-Quran menggunakan kata dzanbun, dzunub, itu menunjukkan dosa besar. Kalau di Al-Quran menggunakan kata ismun, itu dosa besar. Tapi kalau di Al-Quran menggunakan kata sayyi'ah, nih kayak di sini sayyi'ah atau khoti'ah, nah itu menunjukkan dosa kecil atau sering disebut kesalahan-kesalahan kecil. Itu kan penafsiran para ulama, itu penafsiran ulama. Ya, kita bukan meremehkan penafsiran ulama, tapi alangkah baiknya kita pun tidak meremehkan sebuah dosa atau kesalahan, sekalipun menurut ulama itu adalah dosa kecil, gitu, Pak. Bahkan kita harus ingat, sesuatu yang kecil kalau sering dilakukan, kalau dikumpulkan, ya akan menjadi besar juga, Pak. Sedikit demi sedikit, lama-lama jadi bukit, kan itu. Ada dosa ucapan, ada dosa penglihatan, ada dosa pendengaran. Kecil umpamanya, dikumpulkan kan jadi besar juga.
Nah, dosa-dosa yang lain yang besar selain yang 7 tadi, ada dosa berzina, ada dosa mencuri, ada dosa minum khamr, ada dosa naon ditah, banyaklah ngaran-ngaran dosa gitu. Saking banyaknya para rohok ngaran gini gitu. Kan orang itu gampang melupakan keburukan yang dilakukan, tapi sangat mudah dan selalu ingat akan kebaikan-kebaikan yang pernah dilakukan. Sok ayeuna kita merenung Pak. Kebaikan-kebaikan yang pernah dilakukan ka pamajikan we tong jauh-jauh pasti araringet wae. Tahulah tahun sekian ngasih ieu, tahun sekian mere ieu. Inget we. Tapi keburukan-keburukan yang pernah dilakukan sok sanajan kakarek sabulan geus poho itu. Biasanya manusia begitu. Kita lanjutkan nih, jika kalian menjauhi dosa-dosa besar, matun hauna yang dilarang. Berarti kan kalau dilarang, ini kan fi'il mudhari majhul. Fi'il mudhari majhul itu disebut majhul. Majhul itu kan artinya bodoh. Bodoh itu tertutup akalnya atau tidak kelihatan, tidak ketahuan. Disebut majhul itu karena subjeknya tersembunyi gitu, Pak. Pelakunya tersembunyi. Jadi siapa yang melarangnya itu? Ya Allah itu, Pak. Nah, subjeknya yaitu Allah disembunyikan, Pak. Jadi jika kalian menjauhi dosa-dosa besar, matun hauna yang dilarang, anhu daripadanya, dari melakukan dosa-dosa besar itu. Apa nih buahnya? Apa jaminan dari Allah? Nukafir, nukoper, nah gitu Pak. Kalau bahasa kita begitu, nukoper. Kami akan menutupi, gitu Pak. Kami akan menghilangkan hukumannya. Kami akan mengampuni. Tempo hari pernah kita jelaskan, Pak. Kan kita sering menjelaskan cover itu kan untuk menutupi sesuatu yang ada di dalam koper biar tidak kelihatan. Jadi Allah akan mengampuni, bisa plus menutupi. Bisa juga Allah akan mengampuni plus menghapuskan. Allah akan mengampuni plus akan menghilangkan jejak gitu. Ankum dari kalian. Siapa kalian di sini? Orang-orang yang menjauhi dosa-dosa besar, Pak. Apa yang akan ditutupinya itu? Sayyi'atikum, sayyi'ah. Para ulama banyak menafsirkan sayyi'ah itu kesalahan-kesalahan kecil, dosa-dosa kecil. Bahkan ada yang membedakan, kalau disebut dosa itu besar, kalau kecil kesalahan itu. Ada yang membedakan bahasanya begitu. Malah bukan hanya menjauhi dosa-dosa besar, Pak, yang bisa menghapus kesalahan-kesalahan kecil. Di hadis itu kan ada begini, as-salatul khamsu, itu salat 5 waktu. Tentu salat 5 waktu yang didirikan artinya bahwa dia melaksanakannya itu, melakukannya itu dengan di awal waktu berjamaah, khusyuk, tumakninah gitu. Yang kedua, al-jumu'atu ilal jumu'ati, Jumat yang satu dengan Jumat berikutnya gitu. Lamun Jumatan, lamun teu Jumatan berarti teu kasebut. Wa Ramadanu ila Ramadan, dari Ramadan ke Ramadan berikutnya. Artinya kalau orang melaksanakan ibadah saum di bulan Ramadan, melaksanakan ibadah Jum'ah, mendirikan salat 5 waktu, Nabi mengatakan nukafir anhum sayyi'atihim inijtanibul kabair.
akan diampuni kesalahan-kesalahannya jika dia menjauhi dosa-dosa besar itu Pak. Nah itu dalam hadis seperti itu. Ini nikmat dari Allah yang harus kita manfaatkan betul. Ini kesempatan dari Allah yang harus kita maksimalkan betul. Syaratnya gitu Pak, jauhi dosa besar, kesalahan kecil diampuni. Kita lanjutkan nih, wa nudkhilkum, janji dari Allah yang kedua, wa dan nudkhilkum, kami akan memasukkan kalian mudkhalan, ya, ke tempat masuk karima yang sangat mulia. Ada yang menafsirkan karima di sini adalah salah satu nama surga Pak. Surga itu banyak namanya Pak. Harapal tuh Pak, kudu apal supaya orang kudu milih atuh, atau minimal dibeli sadayana ke orang. Maknya hayang asup surga teu harapal ngaranna ieu. Hiji kan aya surga Firdaus Pak, Firdaus. Yang kedua aya surga Naim gitu. Ada yang ketiga yang ini nih, surga Karim itu Pak. Ada surga Darul Khulud, itu tempat keabadian, Darul Maqamah. Ada surga Jannatul Ma'wa, itu surga Ma'wa. Ada Darussalam itu Pak, tempat keselamatan, kesejahteraan. Itu nama-nama surga cukup banyak lah, nama-nama surga itu. Tinggal dipilih, tinggal dibeli oleh kita itu. Nah di sini nikmat yang Allah tawarkan kepada kita itu, jika kamu menjauhi dosa-dosa besar, maka janji dari Allah, kami akan masukkan kamu, kami akan ampuni kesalahan-kesalahan kecil plus akan kami masukkan ke dalam surga. Karena kan logis Pak, logis. Syarat masuk surga ya, atau syarat untuk mendapatkan ini rahmat Allah, kan masuk surga itu karena rahmat Allah ya. Nah syarat untuk mendapatkan rahmat Allah itu dua. Satu, diampuni dosa, kan begitu Pak. Yang kedua, dimasukkan surga, kan gitu Pak, atau mendapatkan ampunan. Satu, diampuni dosa, dua, dimasukkan ke dalam surga. Nah untuk diampuni dosa dan dimasukkan surga itu, satu, bertaubat, dua, beribadah. Dengan taubat dosa diampuni, dengan ibadah kita menabung pahala, kan gitu Pak. Bersihkan dosa, lalu kita nabung pahala. Jadi kalau dilogikakan begini, untuk membangun masa depan itu kita bikin kenceleng kotak amal gitu Pak. Kotak amal, setelah kotak amal terbuat, kita isi itu dengan uang, kita nabung di celengan itu. Itu cara membangun masa depan. Cara membangun kebahagiaan akhirat pun begitu. Bersihkan dosa dengan taubat, kemudian isi dengan amal soleh. Kalau kemarin masih ingat nggak Pak tuh, yang disebut dengan tazkiyatun nafas itu. Satu, takhalli itu Pak ya, istilahnya orang tasawuf nih. Satu, takhalli, membersihkan diri dengan istighfar, taubat. Yang kedua, tahalli ya, menghiasi diri, menghiasi jiwa dengan kebaikan, dengan amal soleh. Dapatlah rahmat Allah itu Pak. Mudah-mudahan yang sedikit ini ada manfaatnya untuk kita. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.